Di sekitar gerbang alam roh, bulu kuduk sekelompok orang berdiri tegak, kulit kepala mereka mati rasa, hawa dingin mengalir di punggung mereka. Mereka benar-benar ngeri. Siapa itu? Ini adalah pemuda hebat dari domain abadi. Namanya Yihai, dikabarkan terkenal di dunia lain, murid luar biasa dari sekte besar tertentu. Namun, dia menemukan sesuatu saat menuju alam bawah. Dia dipukuli oleh seseorang. Di tanah, gigi seputih salju itu membawa gumpalan warna-warni merah tua. Itu adalah pemandangan yang mengerikan, makhluk yang kuat dipukuli sampai sebagian besar giginya terbang keluar. Ini saja sudah cukup untuk menjelaskan beratnya situasi. Jika dia tidak menghadapi bahaya besar, bagaimana mungkin semuanya berakhir seperti ini? Ini benar-benar memalukan. Tempat lain bisa terluka, hanya tempat ini yang tidak bisa dipukul. Itu tulang jari. Mereka patah, terlempar ke arah ini. Mereka semua mundur. Pengalaman seperti apa yang dialami Yihai? Bahkan tulang jarinya patah, terbang jauh ke sini, menghantam gerbang alam. Orang-orang ini gemetar, bagaimana mungkin mereka tidak takut? Pemuda agung itu baru saja masuk melalui gerbang, tetapi pengalamannya sudah sangat menyedihkan, benar-benar membuat orang ketakutan. Siapa yang menyerangnya? Apakah dia benar-benar bertemu dengan makhluk ganas dari alam bawah? Orang-orang biasa dari alam atas tidak tahu banyak tentang alam bawah, hanya tahu bahwa ini adalah tempat pengasingan, tempat yang mengurung tahanan kuno dan keberadaan yang sangat ganas. Semakin sedikit yang diketahui, semakin dibesar-besarkan rumornya. Sampai-sampai ada rumor yang menyatakan bahwa ada makhluk ganas hebat yang ditekan di zaman kuno abadi yang menunggu untuk keluar. Namun, ada beberapa hal yang, jika dipikirkan lebih lanjut, tidak sepenuhnya tidak berdasar. Misalnya, ada anggota 10 setan yang hidup sampai tahun-tahun kuno era agung ini sebelumnya berkeliaran di alam bawah. Cepat, pergi dan cari bantuan. Cepat laporkan ke sekte besar. Orang-orang ini kehilangan akal karena ketakutan, semuanya berteriak. Beberapa orang yang lebih pintar segera berbalik untuk berlari, menggunakan kesempatan ini untuk meninggalkan tempat kejadian perkara. Cukup bagi beberapa orang untuk pergi dan membuat laporan, jangan semua pergi. Seorang tetua memarahi. Namun, tidak ada yang mendengarkannya. Sebagian besar orang di sini melarikan diri begitu saja, berhamburan ke segala arah. Pada akhirnya, bahkan tetua itu merasakan merinding di sekujur tubuhnya, juga berlari. Itu karena pada saat itu, sebuah raungan terdengar dari gerbang alam roh, seolah-olah jiwa ganas yang liar sedang meratap, terlalu menyedihkan. Ao! Teriakan memilukan lainnya terdengar. Meskipun mereka telah lama meninggalkan gerbang alam, bersembunyi jauh, orang-orang itu tetap gemetar. Sekelompok orang lain berlari, tetapi pada akhirnya, masih ada beberapa yang terpaksa tetap tinggal, menonton dari sejauh yang diizinkan, takut bahwa sekte-sekte besar itu akan menghukum mereka setelah mengetahui apa yang mereka lakukan. Astaga, apakah Yihai yang agung itu memasuki neraka itu sendiri? Kalau tidak, mengapa dia melolong seperti ini? Aku merasa alam bawah mungkin sangat terkait dengan gerbang neraka. Semua jenis binatang prasejarah terkubur di dalamnya. Sekarang mungkin segelnya telah rusak. Mereka semua menggigil ketakutan, benar-benar ketakutan. Bahkan ahli muda terkenal dari Immortal Domain mengalami bencana di sini, berteriak dengan cara yang tidak manusiawi. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa takut? Saat ini, di altar burung pipit tembaga, seluruh tubuh Yihai berlumuran darah, terhuyung-huyung, terus melangkah mundur. Dia saat ini sedang mengalami hari tergelap dalam hidupnya. Dia belum pernah merasakan penghinaan dan kemarahan seperti yang dia rasakan sekarang. Dia benar-benar tidak bisa menang melawan orang ini, dipukuli dengan kejam, tubuhnya hampir hancur. Ini memberinya rasa kekalahan yang luar biasa, sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Di Immortal Domain, dia juga merupakan bakat heroik yang menggerakkan suatu wilayah. Bahkan jika dia memiliki musuh, dikejar oleh orang lain, dia tidak pernah mengalami kekalahan sebesar ini. Ini terlalu memalukan. Tinju ahli muda ras manusia itu masing-masing lebih kuat dari yang terakhir, membuatnya kewalahan, menghancurkan dagunya, mematahkan lengannya, menghancurkan dadanya sampai lubang itu terhubung dari depan ke belakang. Apakah ini masih manusia? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, berteriak. Dia belum pernah bertemu dengan seorang kultivator manusia yang begitu buas. Seseorang harus memahami bahwa di Immortal Domain, bahkan ras yang paling ganas tidak pernah memiliki kekuatan yang begitu brutal. Saat ini, dia merasa seperti dia tidak bertarung melawan seorang individu, melainkan bintang-bintang padat, namun beratnya tetap tidak berubah, terus-menerus menghantam tubuhnya. Hong!
tinju lain menghantam. Yihai mengangkat lengannya yang patah, menghalangi di depannya. Pada akhirnya, lengannya meledak, darah berhamburan keluar, menciptakan hamparan merah tua. Itu terlalu menyedihkan. Lengannya berdenging dengan suara weng-weng, mata menjadi kabur, mulut dan hidung juga tidak bisa bernapas lagi. Darah mengalir keluar dari telinga, mulut, hidung, dan matanya. Semua luka ini terbuka lebar, 7 lubang wajahnya pecah. Aha! Yihai meraung seperti binatang buas, bertarung seperti binatang yang terperangkap. Dia hampir gila. Hari ini, dia bertemu Huang. Tetapi selain dari 100 gerakan pertama di mana dia masih bisa bertindak dengan sedikit inisiatif, sisanya dia hanya bertahan, setiap serangan meninggalkan luka serius. Di dalam tubuhnya, tulang-tulangnya mengeluarkan suara pipak, tumbuh kembali dengan panik, dagingnya juga menggeliat. Lengannya yang patah beregenerasi, dagunya yang compang-camping juga sembuh. Namun, dia masih tidak bisa membela diri. Tangannya diledakkan oleh Huang lagi, hancur, rasa sakit dan siksaan membuatnya gila. Menurut pendapatnya, bahkan pewaris muda yang berasal dari warisan kuno itu mungkin tidak selalu mampu menekan Huang. Dia hanya merasa Huang ini terlalu jahat, sangat kuat. Dia sangat merasa bahwa Huang melampaui batas ras manusia, potensinya tidak normal. Dari apa yang dia ketahui, generasi ahli yang luar biasa dari domain abadi dari masa lalu hingga sekarang semuanya berasal dari klan khusus yang kuat dengan garis keturunan yang unik. Sementara itu, ras manusia sangat besar populasinya, garis keturunan tidak langka. Semua orang berkata bahwa konstitusi bawaan seseorang tidaklah begitu penting, tetapi pada tingkat tertentu, konstitusi itu tetap memiliki dampak. Itulah yang didengarnya, pengalaman Raja Abadi itu. Itulah pengalaman nyata dari seorang ahli yang tak tertandingi, bahwa ada beberapa kondisi bawaan yang tak tergantikan. Namun, Huang ini benar-benar melampaui batas jenis ini, dipenuhi dengan energi darah, tirani yang ekstrim. Aku mengerti, kamu pasti memiliki darah klan tak tertandingi lainnya di dalam dirimu. Yihai mengeluarkan raungan rendah. Enyahlah. Tinju Si Hao menghantam tubuhnya lagi. Apakah Si Hao tidak tahu ras apa dia? Pada saat yang sama, dia merasa bahwa ini agak menggelikan. Apakah yang kuat dan yang lemah benar-benar terkait dengan ras apa kamu? Yang disebut konstitusi bawaan, ras, itu pasti diucapkan oleh orang hebat klanmu, kan? Digunakan untuk menipu orang-orang bodoh sepertimu, agar kalian semua percaya. Namun, pada kenyataannya, itu sama sekali tidak berharga. Si Hao bergegas mendekat, satu kaki menghentak ke bawah, menghancurkan kekosongan, membuat seluruh tubuh Yihai retak. Auhu! Yihai menjerit dengan menyedihkan. Karena kamu merasa potensi ras manusia tidak cukup besar, mengapa kamu memilih untuk berevolusi ke arah humanoid? Kata Si Hao, menatapnya dengan dingin. Kata-kata ini membuat Yihai tertegun, tetapi segera setelah itu, dia menjadi berpikiran jernih. Kamu tidak mengerti, apa yang disebut bentuk manusia hanya sedikit menyerupai manusia. Namun, pola Dao Agung di dalamnya benar-benar berbeda. Yang artinya, kualitas bawaan ras manusia sudah dekat dengan Dao Agung, hanya saja ada beberapa belenggu yang perlu ditembus. Si Hao sangat tenang, tidak menunjukkan belas kasihan saat mengambil tindakan. Ah, Yihai menjerit dengan sedih, sekarang benar-benar terprovokasi, tetapi pada saat yang sama seolah-olah dia menerima semacam pencerahan. Teriakan Phoenix yang keras dan jelas terdengar. Tubuhnya membengkak, darah mengalir deras melalui tubuhnya. Dia segera menghasilkan wajah kera iblis, tetapi ada juga sepasang sayap Phoenix di belakangnya. Selain itu, kakinya juga merupakan cakar Phoenix, sementara lengannya adalah lengan iblis. Saat ini, penampilannya sangat aneh, dan juga sangat menakutkan. Ternyata kamu adalah anjing kampung campuran. Si Hao mencibir. Aku akan membunuhmu. Yihai meraung marah. Ini adalah dia yang menelusuri kembali leluhurnya. Dia bukan Phoenix berdarah murni, dia juga bukan kera iblis besar berdarah murni. Itulah sebabnya dia biasanya tidak akan memperlihatkan tubuh normalnya setelah menghasilkan bentuk manusia, merasa malu. Setelah bertahun-tahun tetap dalam bentuk humanoid, penampilan luar ini sudah ditetapkan, sangat sulit untuk menampilkan bentuk aslinya. Jika seseorang ingin menelusuri kembali leluhur mereka, maka mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Itu karena klan sebelumnya telah menggunakan teknik pemadatan justru untuk mengejar penguatan satu aspek secara ekstrim, meninggalkan sebagian potensi tubuh mereka. Sepanjang hidupnya, dia tidak banyak menggunakan teknik penelusuran kembali leluhur, karena itu tidak hanya mengubah dagingnya,
jiwanya juga terkoyak dan bergabung kembali. Kerusakan padanya sangat besar. Hong! Segera setelah itu, sepasang sayap Phoenix besar muncul di punggung Si Hao. Kecemerlangan yang menyala-nyala membawa cahaya merah warna-warni. Sayap Phoenix bergerak, mengguncang langit dan bumi, pemandangannya terlalu mengerikan. Saat ini, bahkan altar burung pipit tembaga yang kokoh retak, hampir meledak. Namun, saat sayap Phoenix bersinar, itu tertahan di tempatnya, membuat semua hal membeku. Apakah kamu tidak punya darah Phoenix? Biarkan aku mengajarimu sedikit tentang cara menggunakan kemampuan ilahi Phoenix. Si Hao berkata dengan dingin. Yi Hai khawatir. Saat sayap Phoenix pihak lain bersinar, dia tidak bisa bergerak, seolah-olah dia membeku, seperti altar burung pipit tembaga, tidak bisa bergerak. Kaki Si Hao turun, menginjak-injak dadanya, menghancurkannya di altar, menghancurkan tubuhnya sampai mengeluarkan suara. Semua tulang di tubuhnya hancur. Yang disebut menelusuri kembali leluhurmu, jadi itu tidak lebih dari ini. Kata Si Hao pelan. Yi Hai ngeri, semua harapan berubah menjadi debu. Di matanya, ini adalah Raja Iblis muda yang hebat. Mungkin hanya Raja-Raja muda itu yang bisa menaklukkannya dengan kekuatan tingkat yang sama. Bahkan seseorang seperti ini berani turun ke alam bawah dan bertindak mendominasi? Si Hao menatapnya. Yi Hai teringat kembali betapa dulu dia pernah menginjak adik laki-laki Huang, namun sekarang, semuanya terbalik. Sekarang dialah yang diinjak. Tulang dada Yi Hai yang telah dirawat melalui teknik rahasia dan dipulihkan hancur berkeping-keping lagi. Kaki itu bahkan lebih berat dari puncak gunung, menghancurkannya sampai-sampai dia merasa seperti akan mati lemas. Memalukan, ini adalah penghinaan total yang melebihi apapun yang pernah dia rasakan sebelumnya. Kaki Huang baru saja menginjaknya seperti itu, menatapnya, membuat wajahnya panas membara, lalu menjadi pucat pasi. Masih belum yakin? Si Hao tertawa lagi dan lagi, tetapi kemudian ekspresinya menjadi dingin. Bahkan orang sepertimu berani mempermalukan orang yang kucintai, menyakiti adikku? Pertama kali dia mendengar bahwa Yi Hai melukai adiknya dengan serius, sudah ada niat membunuh yang melonjak dalam pikiran Si Hao. Kemudian, dia mendengar bahwa orang ini menyakiti Qin Hao karena dia ingin menantangnya, membuatnya semakin ingin bertindak. Ekspresi Yi Hai menjadi semakin buruk. Dia sedang dihancurkan di bawah kaki orang lain, dalam keadaan yang sangat sedih. Dia merasa dadanya akan meledak. Cahaya ganas berkelebat di antara kedua matanya, dia benar-benar ingin melepaskan raungan yang hebat. Puff! Si Hao mengerahkan sedikit tenaga. Yi Hai batuk darah dalam mulut yang besar, dadanya ambruk. Namun, darah itu tidak dapat menyentuh Si Hao, darah itu terhenti oleh medan yang tak berbentuk. Kudengar kau ingin menantangku, tanya Si Hao. Apa yang masih bisa dikatakan Yi Hai? Ini adalah penghinaan yang ditimbulkan sendiri. Kesombongan masa lalunya dan prestasi pertempuran yang luar biasa, di hadapan Huang, hanyalah sebuah lelucon, tidak berharga apapun. Dia sangat kuat, juga memang mampu melawan Si Hao selama lebih dari 100 kali pertukaran. Namun, pada akhirnya, kekalahan adalah kekalahan, dia jelas bukan tandingan. Dengan jenis kekuatanmu, kau hanya bisa menggertak orang lain di bawah tingkat kultivasimu, kan? Aku merasa jika adik laki-lakiku berada di level yang sama denganmu, dia mungkin belum tentu kalah. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Wajah Yi Hai melonjak dengan panas yang semakin besar. Dia memang menggertak yang lemah sebagai yang kuat, dengan kejam merapikan Qin Hao, memukulinya hingga setengah hancur. Namun, jika seseorang mengatakan bahwa dia tidak sedap dipandang, potensinya tidak cukup besar, kultivasinya kurang, maka itu akan membuatnya merasa sangat dirugikan. Dia juga cukup terkenal di Immortal Domain. Seseorang bisa terluka, tetapi tidak dipermalukan. Yi Hai meraung. Si Hao tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menghentakkan kakinya ke bawah, membuat tubuh Yi Hai benar-benar berubah bentuk, membiarkannya benar-benar berubah bentuk. Baru setelah ini dia melepaskannya, berkata, jika kamu benar-benar memiliki kepercayaan diri, kamu tidak akan mengambil tindakan terhadap adik laki-lakiku. Apa yang melibatkan orang lain? Tidakkah kamu ingin mencariku? Diriku yang sebenarnya ada di sini, datang saja. Ao. Yi Hai meraung, melompat keluar, langsung melemparkan dirinya ke arah Si Hao. Namun, ini ditakdirkan menjadi pertempuran sepihak. Kemampuan ilahi kera iblisnya, serta sebagian kekuatan Phoenix, di hadapan Si Hao, benar-benar kurang. Segera setelah itu, dia terbanting ke tanah. Pada akhirnya,
dia tidak memiliki kekuatan lagi. Tubuhnya benar-benar hancur, dalam kondisi yang sangat mengerikan, tergeletak di sana, tidak bergerak sama sekali. Bicaralah, apa yang sebenarnya kalian cari? Pada saat ini, Si Hao telah memukulinya sampai dia tidak memiliki kepercayaan diri lagi, sekarang memulai interogasi. Kamu, bagaimana kamu tahu? Benar, Yi Luo dan Su Hui, mereka berakhir di tanganmu? Aku hanya tahu ada sesuatu yang tidak beres. Wajah Yi Hai menjadi jelek, baru sekarang dia menyadari masalah ini. Bukan dia yang lambat, tetapi karena tadi, dia dipukuli dengan sangat menyedihkan oleh Si Hao. Seluruh dirinya tertegun, benar-benar dalam jenis kondisi pertarungan yang panik. Pada akhirnya, Yi Hai tidak dapat melawan lagi, dipukuli sampai jarum penghancur jiwa menembus ruang di antara alisnya, hampir menghapus roh primordialnya, baru kemudian dia cukup ngeri, segera tidak dapat lagi bersikap tangguh. Meskipun dia tidak mau menyerah, ketika berhadapan dengan kematian tepat di depannya, dia tetap tidak ingin benar-benar mati, jadi dia menjadi lemah. Namun, apa yang dapat dia lakukan juga terbatas. Apa yang dia ketahui kira-kira sama dengan apa yang dikatakan Su Hui dan Yi Luo, membuat Si Hao agak tidak puas, yang menyebabkan dia dipukuli dengan kejam oleh Si Hao lagi. Yi Hai menggertakkan giginya. Amarah orang ini terlalu meledak-ledak, kan? Bahkan bukan salahnya karena tidak tahu, tetapi dia dipukuli lagi. Menjaga tunggul pohon itu hanya untuk menunggu kelinci tidak berguna sepertimu, itu benar-benar membuang-buang waktu, kata Si Hao. Yi Hai sangat marah, asap keluar dari 7 lubang wajahnya, paru-parunya hampir meledak. Pihak lain benar-benar memperlakukannya seperti kelinci kecil yang tidak berbahaya? Kapan dia pernah dipandang rendah seperti ini sebelumnya? Namun, tindakan Huang selanjutnya bahkan lebih sulit untuk ditanggungnya. Kakinya dicengkeram begitu saja, dan kemudian dengan cara yang kurang ajar, dia diseret di sepanjang tangga batu, dibawa menuju Void God Realm. Itu benar-benar membuatnya sangat marah. Yi Hai sangat marah, merasa sangat terluka dalam hati. Dia diperlakukan seperti mangsa, seperti domba gunung, seperti kelinci, kakinya dicengkeram dan diseret menuju Void God Realm. Aku bisa berjalan sendiri. Dia berteriak karena malu. Bahkan jika dia harus mengikuti seseorang di belakang mereka, dia lebih suka melakukan itu daripada diseret. Ini terlalu memalukan. Aku tahu, tapi menurutku ini lebih cocok. Jawab Si Hao. Rambut Yi Hai berdiri tegak, matanya melotot keluar. Namun, pada akhirnya, dia menjadi seperti balon kempes, benar-benar menyerah. Sekarang setelah dia bertemu dengan makhluk yang sama sekali tidak kenal takut ini yang tidak disiplin dan tidak terkendali, menginjak-injak harga dirinya tanpa rasa hormat, dia benar-benar kehabisan akal. Dia tidak bisa menang atas pihak lain, dan tahu bahwa Si Hao juga tidak merasa takut, tidak ada yang bisa dia lakukan. Begitu saja, Si Hao menyeret Yi Hai bersamanya menuju gerbang besar alam dewa kekosongan. Jadi ini bajingan kecil dari domain abadi? Kata kakek burung. Dia dan tetua koin sama-sama menunggu di sini. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Yi Hai merasa sedikit tertegun. Dia bisa tahu bahwa alam bawah adalah sekelompok bajingan, tidak ada satupun hal baik di sana. Bahkan kata-kata tetua berwajah baik seperti itu sangat tercela. Kita bahkan tidak bisa memakan ini, tidak bisa mengunyah ini, apa gunanya membiarkannya hidup? Kita harus membunuhnya saja dan selesaikan masalah ini. Kata tetua koin. Ketika Yi Hai mendengar ini, seluruh tubuhnya gemetar. Dia merasa ini benar-benar tidak berbeda dengan neraka itu sendiri. Ada gunanya membiarkannya tetap hidup. Di masa depan, aku akan menggunakannya untuk melatih muridku. Kata Si Hao. Dia ingin menjadi penjaga toko yang menyerahkan semua pekerjaan kepada orang lain. Sekarang setelah dia menangkap makhluk kuat dari domain abadi, itu seharusnya menjadi batu asah yang bagus untuk melatih naga sejati. Naga merah gegu diteriaki. Akibatnya, kakek burung dan tetua koin tidak punya pilihan selain membuka wilayah lain. Ini adalah arena yang luas, kokoh dan tidak mudah hancur, pada saat yang sama juga merupakan penjara. Setelah masuk, tanpa bantuan mereka, tidak ada dari mereka yang bisa keluar. Begitu saja, pertempuran hidup dan mati naga merah dimulai. Si Hao telah memberitahunya bahwa pada pertempuran dengan level yang sama, jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya, maka dia sendiri yang akan mati. Sebagai gurunya, dia tidak akan turun tangan untuk membantu. Si Hao tidak peduli dengan ini lagi. Dia kembali ke desa batu, akhirnya bertemu Hairibol yang telah terpisah darinya selama bertahun-tahun, Zuyan. Kau benar-benar agak riang, mengembara di dunia,
menjelajahi keajaiban dunia. Setelah sekian hari, tidak ada tanda-tanda keberadaanmu sama sekali, kata Si Hao. Ketika Hairibol melihatnya, cara dia menunjukkan antusiasme terlalu berbeda. Itu berubah menjadi kera dewa emas besar setinggi dunia, membuka mulutnya dan memperlihatkan taringnya, langsung mengacungkan tombak besar pegunungan, mengirimkannya menghantam ke bawah. Mereka baru saja bertemu, namun sudah ingin bertukar beberapa petunjuk, menilai kultivasinya. Namun, Si Hao mengambilnya dengan satu jari, membuat Hairibol kehilangan semua semangat juangnya. Itu dengan cepat menyusut, muncul di Stone Village. Apakah menurutmu aku hanya pergi jalan-jalan? Akhir-akhir ini, aku fokus mencari harta karun gunung di hutan belantara yang luas, jawab Hairibol. Si Hao terharu. Bahkan sekarang, dia masih tidak melupakan harta karun gunung itu. Kau menemukan beberapa petunjuk? Ayo, aku ingin masuk, mari kita cari bersama, kata Si Hao. Sementara Si Hao dan Hairibol mencari harta karun gunung, alam yang lebih tinggi tidak bisa tetap tenang. Para master sekte dari 3.000 provinsi semuanya terkejut. Sekelompok orang saat ini tercengang, semuanya tercengang. Siapa Yihai? Dia sangat kuat. Ketika bertarung di level yang sama di alam dewa kekosongan, dia masih berakhir dipukuli dengan menyedihkan? Ini tidak mungkin. Namun, ini adalah informasi yang mereka terima. Murid-murid mereka secara pribadi menyaksikan ini terjadi. Yihai dipukuli sampai giginya beterbangan kemana-mana, tulang jarinya berjatuhan, sisa-sisa ini masih berada di dekat gerbang Spirit Realm bahkan sampai sekarang. Setelah orang-orang ini terkejut, mereka memasuki Spirit Realm bersama-sama, tiba di depan gerbang alam. Akibatnya, mereka semua tercengang, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Siapa yang melakukan ini? Apakah itu benar-benar makhluk ganas besar yang disegel yang membuka segelnya? Namun, makhluk seperti Kunpeng dan naga sejati, bukankah mereka sudah lama punah? Selain Kunpeng dan yang lainnya, siapa lagi yang ada di sana? Siapa yang bisa mengalahkan Yihai dalam pertempuran di level yang sama? Itu Huang, aku merasa itu pasti dia. Selain dia, kekuatan apa lagi yang dimiliki alam bawah? Dia bahkan bisa membunuh para pemuda hebat dari pihak lain. Seseorang sampai pada kesimpulan ini. Namun, bukankah dia lumpuh? Jika kamu menghitung waktunya, kultivasinya sekarang benar-benar hilang, sudah menjadi manusia biasa. Seseorang berkata dengan cemberut. Aku merasa tidak ada yang mustahil bagi Huang. Orang ini adalah variabel, penuh dengan semua jenis hal yang tidak terduga. Itulah yang dikatakan penguasa negara surgawi, yang sangat mementingkan Si Hao. Jika benar-benar ada kesempatan, dia benar-benar ingin mengirim seseorang untuk sepenuhnya memusnahkan desa batu, memverifikasi apakah Huang benar-benar lumpuh seperti ini. Namun, orang-orang Istana Abadi angkat bicara, menggelengkan kepala mereka sebagai tanda penolakan. Menurut apa yang mereka katakan, makhluk abadi yang hancur itu memberitahu mereka bahwa kutukan jenis ini, bahkan jika itu adalah makhluk abadi sejati yang terkena, mereka juga akan lumpuh, apalagi seorang kultivator alam pelepasan diri yang remeh. Huang ditakdirkan untuk lumpuh, itu jelas bukan dia. Itu jelas sesuatu yang istimewa di alam bawah, misalnya, telur yang menetas dari sarang naga sejati, atau anak Anumerta Kunpeng. 3.000 provinsi segera mulai membahas masalah ini. Meskipun Huang pergi, dia kini lumpuh, namanya masih disebutkan sampai sekarang. Tidak lama kemudian, masalah ini menyebar ke 9 surga, mengejutkan berbagai keluarga besar umur panjang. Bahkan Yu Chen, Putri Yao Yu, dewa yang diasingkan, Raja Mahkota 10 dan yang lainnya pun menyadarinya. Selain itu, berita itu juga sampai ke utusan domain abadi. Ada kebutuhan untuk melakukan perjalanan ke alam dewa kekosongan, melihat apa yang sebenarnya terjadi. Apakah teman lama itu masih sehat? Selama hari-hari ini, ada orang-orang yang pindah satu demi satu, menuju ke 3.000 provinsi, bersiap untuk melihat-lihat alam dewa Void, menyelidiki kebenaran. Apakah ada yang ingin bertemu dan pergi ke 3.000 provinsi bersama? Ayo kita pergi dan melihat-lihat alam dewa kekosongan, lihat pemandangan menyedihkan dari apa yang disebut elit immortal domain yang dipukuli sampai semua giginya copot. Di 9 surga di atas, Cao Yusheng berteriak, memanggil teman-teman untuk bergabung dalam aksi 3.000 provinsi, api besar menyala di dalam dirinya. Ketika dia mendengar berita dari alam dewa kekosongan, dia menjadi sangat bersemangat.
Secara komparatif, semut bertanduk surgawi emas itu sedikit lebih langsung, bergumam bahwa Si Hao pasti baik-baik saja, kultivasinya tidak hancur, bahwa dialah yang mengalahkan Yihai. Hahaha, ini terasa sangat menyenangkan. Bahwa Yihai berpikir bahwa dia adalah segalanya, menantang semua orang, sombong dan suka memerintah, aku sudah ingin berurusan dengannya untuk beberapa waktu. Pada akhirnya, saudaraku Huang memukulinya dengan menyedihkan. Kudengar mulutnya ditampar sampai semua giginya rontok, bahkan tulang-tulang tubuhnya beterbangan, dimasak perlahan menjadi bubur. Harus dikatakan bahwa semut bertanduk surgawi kecil itu buas, begitu langsung. Yang lain masih setengah meragukannya, tidak yakin siapa yang mengambil tindakan, namun dia sudah yakin bahwa Si Hao yang melakukan ini. Itu pasti gayanya, tidak salah lagi. Semut bertanduk surgawi menepuk dadanya, berpegangan pada pandangannya. Sekelompok orang itu semua terdiam. Mengapa mereka merasa semut ini berbicara seolah-olah dialah yang melakukan ini, bertindak sangat bangga. Putri Yaoyu, aku akan membantumu mencari keluarga suamimu, ayo pergi. Jangan berpartisipasi dalam turnamen eliminasi tunggal apapun lagi, ayo cepat menuju ke 3000 provinsi. Ini adalah pesan yang dikirim Cao Yusheng kepada putri dari Istana Kekaisaran Umur Panjang. Yu Chen, King Yi, apakah kalian berdua benar-benar menjadi satu? Sudah waktunya untuk keluar dari pengasingan, menemui teman lama di alam dewa kekosongan. Harus dikatakan bahwa Cao Yusheng benar-benar membutuhkan pukulan. Anak nakal murid ganda, saudaramu telah bangkit kembali. Kalian diundang untuk bertarung lagi. Raja 10 Mahkota, saudaraku telah menangkap Yihai, apakah kalian berani mengalahkan tamu domain abadi? Jin Zhan, Wang Xi, jika kalian punya nyali, datanglah ke alam dewa kekosongan untuk bertarung. Itu benar-benar, orang-orang yang datang untuk bergabung dalam aksi tidak peduli dengan hal-hal yang menjadi tidak terkendali. Sebagian karena teriakan Cao Yusheng dan semut bertanduk surgawi kecil, sebagian lagi karena teriakan orang lain, mengirimkan informasi palsu, merilis berita palsu. Berbagai negeri menjadi hidup, mengundang tokoh-tokoh terkenal ke alam dewa kekosongan untuk melihat sendiri siapa individu yang kejam itu. Aku bisa memberitahumu dengan sangat yakin bahwa Huang sudah lumpuh. Jika kau ingin membicarakan tentang bagaimana keadaannya saat ini, itu tidak lebih dari sekadar lelucon. Tidak mungkin dia bisa muncul lagi. Ini adalah penilaian dari ahli Istana Abadi, sangat yakin, dengan jelas menyatakan bahwa Huang sudah menjadi makhluk abadi, tidak akan pernah muncul di dunia kultivasi lagi, sekarang benar-benar manusia biasa. Itu karena ketika mereka mempersembahkan kurban, mereka diberitahu hal ini oleh makhluk abadi yang hancur dan terpencil sekali lagi. Menerima jawaban pasti bahwa setelah Huang menderita kutukan penghancur keabadian, dia ditakdirkan untuk jatuh tanpa kecuali, bahwa tidak akan ada yang tidak terduga. Berbagai negeri semuanya riuh, semuanya membicarakan masalah ini. Banyak orang bergerak, beberapa orang berkumpul di dekat gerbang alam roh, menunggu untuk turun bersama dengan yang lain. Makhluk ganas yang hebat ini membuat mereka khawatir, orang normal tidak berani turun sendirian. Mereka menunggu untuk berangkat ketika sudah cukup banyak orang. Terhadap hal-hal ini, Si Hao tidak memperhatikannya lagi, karena dia juga meramalkan hal itu terjadi. Dia menyerahkan semuanya kepada kakek burung dan tetua koin. Sekarang, dia mulai mencari di padang gurun yang luas bersama bola berbulu, melihat sekeliling, mencoba menemukan harta karun gunung itu. Saat harta karun gunung itu muncul, cahaya keberuntungan melonjak, pemandangannya luar biasa. Sebelumnya, harta karun itu menarik Yongqi, burung pipit penelan surga, Zhuyan, dan burung merah kecil, memperebutkannya dengan sengit. Saat itu, Dewa Willow baru saja bangun dari keadaan sekaratnya, jadi dia tidak ikut serta. Ketika dia memikirkan Dewa Willow, Si Hao menghela napas lagi. Seluruh tubuh pohon Dewa Willow hancur, berubah menjadi benih, mengalami kelahiran kembali, kemudian menderita petir misterius, berjuang antara hidup dan mati lagi, tidak diketahui apa yang akhirnya ditimbulkannya. Dari era agung kuno abadi hingga era ini, dia telah mengalami beberapa reinkarnasi, beralih dari keadaan yang paling kuat kembali ke yang terlemah, memulai dari awal. Jalan macam apa yang ditempuh Dewa Willow? Kemana arahnya? Seperti apa kesimpulan akhirnya? Si Hao memikirkan rahasia di tempat Dewa Willow akhirnya menghilang, yang juga merupakan tempat di mana penguasa wilayah terlarang menderita. Apa yang ada di balik bendungan itu? Saat itu, ketika Dewa Willow tinggal di desa batu, tubuh emasnya yang tak tertandingi hancur total, dipaksa untuk memulai dari bawah. Semua penduduk desa tahu bahwa dalam beberapa tahun pertama, tubuhnya sepenuhnya hitam, tidak ada sehelai daun pun di atasnya, benar-benar layu,
tidak memiliki sedikit pun kekuatan hidup, seolah-olah telah mati. Hanya beberapa tahun kemudian ia bangkit kembali dari keadaan terlemah, menghasilkan tunas yang lembut, nyaris tidak mampu bertahan hidup. Dalam beberapa tahun berikutnya, ia perlahan-lahan berkembang, mengumpulkan sejumlah kekuatan. Kalau tidak, ia tidak perlu menghindari 4 raksasa pemburu harta karun gunung. Orang bisa melihat betapa mengerikan keadaannya saat itu. Jelas bahwa hutan belantara yang luas ini sudah bukan lagi wilayah di dekat desa batu, melainkan tepi daerah terpencil. Ada batu-batu aneh yang terjal di mana-mana, gunung-gunung berbatu menjulang tinggi di sekitarnya. Si Hao menemukan sarang burung. Itu sangat besar, dan juga luar biasa. Itu dibangun dari kayu kuno, terletak di puncak gunung batu. Esensi spiritual yang kabur dilepaskan darinya. Sarang burung pipit surga? Si Hao terkejut. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, dia masih tidak melupakan burung ganas itu, kesannya terlalu dalam. Ini adalah auranya. Namun, burung pipit surga telah mati, jadi pentingnya datang ke sini tidak besar. Si Hao berbalik untuk menatap Zhuyan. Zhuyan menggelengkan kepalanya, berkata, "Kau harus tahu bahwa saat itu, harta karun gunung itu diperoleh olehku, tetapi karena aku terluka parah, jati diriku yang sebenarnya tersembunyi di dalam lumpur, dan sebagai hasilnya, harta karun gunung itu akhirnya hilang." Zhuyan kehilangan ingatannya saat itu. Terlalu banyak lupa, baru dalam beberapa tahun terakhir ia pulih. Ia sangat curiga bahwa burung pipit penelan surga memperoleh harta karun itu pada akhirnya, karena ia telah mengunjungi lumpur di kemudian hari, menemukan bulu burung pipit penelan surga yang rusak di sana. Tentu saja, ia tidak 100% yakin bahwa burung ganas inilah yang memperoleh harta karun gunung itu. Lagi pula, mereka telah bertarung dengan sengit. Bagi bulu ganas yang tersangkut di tubuhnya, kemudian dibawa ke tempat persembunyian itu, adalah hal yang sangat normal. Burung pipit penelan surga tidak ada lagi, tetapi aku melihat bahwa seorang individu yang sangat kuat telah mengunjungi tempat ini sebelumnya. Hairibol menuntun Si Hao ke dalam sarang. Tempat ini sangat sunyi, energi spiritualnya kabur, terbuat dari rumput sutra emas. Ada sajadah di sini, juga beberapa bejana, tanah kultivasi yang sunyi. Teknik 72 transformasi milik klanku sangat terkenal, tetapi kami memiliki kemampuan ilahi lain yang dapat mengembalikan sesuatu ke kondisi aslinya, mencari pemandangan terkini suatu tempat. Kata Zhuyan. Ia memamerkannya di sini. Pada akhirnya, sesosok samar muncul di sarang burung pipit penelan surga, seorang tetua dengan kulit keriput, rambut seputih salju, tidak jelas, tetapi ia benar-benar ada di sini. Seseorang telah mengunjungi sarang burung pipit penelan surga, kultivasinya agak kuat. Keterampilanku tidak cukup, tidak dapat memastikan siapa orang ini. Zhuyan mendesah. Namun, ini adalah petunjuk terpenting yang ia temukan. Ketika Si Hao mendengar ini, dia sedikit terkejut. Sepertinya masih ada beberapa individu kuat yang selamat dari kekacauan besar 8 wilayah di masa lalu, dewa-dewi yang tidak lemah yang tersisa di dunia ini. Kamu harus mencobanya. Zhuyan memberikan metode kuno itu kepada Si Hao, menyuruhnya memamerkannya di sini. Angin dan petir menyapu. Ketika Si Hao memamerkannya, sosok-sosok hantu muncul di mana-mana, bahkan beberapa sosok hampa yang tidak relevan muncul, membuat tempat ini tampak menyeramkan dan mendung. Zhuyan terkejut. Dia menemukan bahwa saat ini, kultivasi Si Hao melesat naik, berubah dari dewa sejati menjadi dewa surgawi, dan kemudian dengan cepat melonjak. Seberapa dalam kultivasimu? Tanyanya. Ini juga yang ingin diketahui dunia luar. Banyak yang menduga bahwa dia berada di alam dewa sejati, mungkin mencapai batas level dewa surgawi. Sekarang, sepertinya semua orang meremehkannya. Dia jauh lebih hebat dari level itu. Pelepasan diri. Jawab Si Hao. Zhuyan tercengang, merasa terguncang tak terlukiskan. Pada akhirnya, ia mengungkapkan ekspresi aneh. Bocah kecil itu sudah mencapai level ini? Itu benar-benar sangat menakutkan. Lupakan alam bawah, bahkan ketika surga digosok, berapa banyak makhluk yang memiliki tingkat pertumbuhan seperti ini? Kau telah memecahkan legenda, menempa jalan yang tak tertandingi. Zhuyan mendesah. Ia tahu bahwa jalan masa depan Si Hao bukanlah sesuatu yang bisa dilihat oleh orang luar, ditakdirkan untuk menjadi luar biasa tak tertandingi. Pada saat yang sama, itu juga akan penuh dengan kesulitan. Tipe individu ini tidak akan pernah mengalami kedamaian. Menjadi jelas. Ini juga burung iblis? Zhuyan terkejut. Si Hao juga mengungkapkan ekspresi terkejut.
Tetua itu menjadi semakin jelas, rambut putihnya jarang, sangat tua. Pada akhirnya, ia berubah menjadi angsa. Masa lalu diciptakan kembali, adegan sebelumnya dipulihkan, terlebih lagi mengungkapkan tubuh aslinya. Tidak mungkin. Ekspresi Hairibol berubah. Siapa itu? Kau mengenalinya? Xiao terkejut. Ini adalah Swansane, jawab Hairibol. Xiao tertegun, lalu teringat. Bukankah ini guru burung pipit penelan surga? Ada desas-desus bahwa burung pipit penelan surga menerima bimbingan dari orang suci angsa. Itulah sebabnya kultivasinya berangsur-angsur menjadi hebat. Namun, selama tahun-tahun terakhir orang suci angsa, ia malah melahap angsa itu. Dapat dikatakan bahwa reputasi burung pipit penelan surga di daerah terpencil sangat terkenal. Banyak orang membencinya, menyebutnya makhluk tercela yang tidak memiliki perilaku moral, tetapi ia sangat kuat, tidak ada yang mampu menghadapinya. Menarik, orang mati benar-benar muncul di sini, membawa pergi harta karun gunung itu. Si Hao melihat bahwa orang ini memiliki potongan tulang berbentuk persegi panjang yang putih bersih seperti batu giok. Zuyan bersikeras bahwa itulah yang telah diperolehnya saat itu, hanya untuk segera kehilangannya. Kultivasi orang ini tidak lemah. Kata si Hao. Orang tua ini benar-benar jahat dan menakutkan. Mereka semua mengatakan bahwa ia dimakan oleh burung pipit penelan surga di tahun-tahun terakhirnya, tetapi ia masih hidup. Zuyan menghirup udara dingin. Namun, sekarang, si Hao, seorang alam pelepasan diri, kembali, jadi ia juga tidak terlalu khawatir. Kita akan mencari tempat kultivasi masa lalu orang suci angsa, tempat kematiannya, tempat yang sering ia kunjungi. Setelah mengumpulkan semua jenis informasi, aku menolak untuk percaya bahwa ia tidak dapat ditemukan. Kata si Hao. Aku setuju. Aku tidak menyangka kita akan menemukan hal yang begitu hebat. Kita akan segera melihat harta karun gunung itu. Kata bola berbulu. Negara batu sekarang berkembang dengan kemakmuran. Sekarang setelah kekuatan suatu negara digunakan untuk menyelidiki Swansane, tentu saja menjadi jauh lebih mudah. Tentu saja, masalah ini masih dilakukan dengan sangat rahasia, atau akan buruk jika mereka akhirnya menakuti ular itu agar tidak memukul rumput. Swansane masih hidup, ini di luar prediksi si Hao. Secara komparatif, keberadaan yang diperlakukan dengan hormat oleh orang-orang di hutan belantara yang luas jelas bukan masalah sepele. Jika benar-benar dimakan oleh muridnya, maka itu agak tidak masuk akal. Guru, gerbang alam agak ramai, banyak orang datang. Ada beberapa yang menyebut nama Anda, apakah Anda akan mengunjungi mereka? Naga merah datang. Gerbang alam dewa kekosongan disegel. Kakek burung dan tetua koin tidak ingin mengalami sakit kepala hebat lainnya, langsung menutup gerbang besar, mengunci semua orang di luar untuk menjaga kedamaian. Si Hao berpikir sebentar dan berkata, pergilah ke sana dan beritahu mereka bahwa Huang sudah lumpuh, tidak bisa memasuki alam dewa kekosongan, jadi dia tidak bisa bertemu dengan teman-teman lamanya. Ketika naga merah mendengar ini, dia membuka mulutnya, ekspresinya sangat aneh. Tuannya yang murahan ini berbohong, jelas tidak baik. Menipu pihak lain seperti ini, apakah ini untuk menipu mereka nanti? Bukankah kamu baik-baik saja? Lagi pula, jika mereka benar-benar memasuki alam dewa kekosongan, bukankah semuanya akan menjadi jelas? Gegu bergumam. Berhenti bicara omong kosong, pergi saja jika aku menyuruhmu pergi. Lagi pula mereka tidak bisa masuk ke sini. Si Hao memarahi. Pada akhirnya, naga merah membawa berita ini ke gerbang alam, berbicara melalui gerbang batu, memberitahu mereka yang berada di alam yang lebih tinggi bahwa Huang lumpuh, bahwa dia tidak bisa memasuki dunia spiritual lagi. Tidak mungkin? Bagaimana mungkin Huang lumpuh? Ada beberapa yang tidak mempercayai ini, berteriak keras, melonjak dengan emosi. Mereka adalah orang-orang yang memiliki niat baik dengan si Hao, berharap bahwa ia dapat menciptakan keajaiban, bahwa ia dapat muncul kembali di dunia ini suatu hari nanti. Mereka tidak dapat menerima hasil ini. Saudaraku, bagaimana ia bisa lumpuh? Kutukan pemecah abadi terkutuk, ia seharusnya dapat bertahan hidup. Cao Yusheng mengeluarkan raungan rendah, sementara semut bertanduk surgawi juga marah, menggedor gerbang alam. Teman-teman lama si Hao semuanya mendesah. Tidak ada yang lebih buruk dari ini. Si Hao akhirnya menderita pada akhirnya, lumpuh begitu saja. Hahaha, ya ada beberapa orang lain yang tertawa, termasuk mereka yang berasal dari keluarga jin alam yang lebih tinggi, keluarga Wang, dan yang lainnya.
Tentu saja ada master sekte dari 3.000 provinsi seperti negara surgawi, bumi dunia bawah, dan yang lainnya termasuk di antara mereka. Apa yang kalian semua tertawakan? Berhati-hatilah atau orang tua ini akan membantai kalian semua. Semut bertanduk surgawi kecil itu melotot, sangat dingin, melihat ke arah orang-orang itu. Anak muda, jangan bertindak gegabah. Kami hanya memikirkan beberapa hal lain. Seseorang berkata, jangan lakukan apapun. Cao Yusheng berkata pelan. Itu karena utusan domain abadi ada di sini, beberapa orang di sisinya. Mereka semua diam, wajah mereka cekung. Mereka semua pasti ahli hebat. Ketika 3 anak muda domain abadi yang sedang naik daun memasuki alam Dewa Void, mereka menghilang begitu saja, membuat mereka semua agak kesal, pikiran mereka dingin. Mereka datang dari domain abadi, namun mereka dihalangi oleh alam bawah yang remeh ini, membuat mereka penuh dengan ketidakpuasan. Namun, terhadap mereka bertiga yang bergerak sendiri, meninggalkan pasukan utusan dan dengan gegabah memasuki alam Dewa Void, ini juga meninggalkan mereka dengan sejumlah keluhan. Hanya saja, mereka semua berasal dari Immortal Domain, jadi tidak peduli kesalahan macam apa yang dibuat ketiga anak muda itu, di mata utusan itu, adalah tanggung jawab mereka untuk menghukum mereka. Administrator Void God Realm, silakan keluar untuk menemui kami. Pada saat ini, utusan itu berbicara. Statusnya berbeda dari semua orang di sini. Namun, ketika berhadapan dengan Bart Grandpa dan Choin Elder, dia masih bingung, karena kedua tetua ini tidak memperhatikannya. Mereka mengerutkan bibir, berbicara satu sama lain. Orang itu dapat memerintah kita. Dia tidak bisa. Kalau begitu, suruh saja dia pergi. Naga nakal, pergi dan beritahu mereka bahwa alam dewa kekosongan bukanlah tempat yang bisa mereka masuki, bahwa mereka harus mengalahkannya. Naga merah itu terdiam. Pertama, itu terhadap sapaan yang tidak nyaman itu. Naga nakal, yang lain adalah cara kedua orang tua ini dalam melakukan sesuatu. Itu terlalu kasar, mengapa itu bahkan lebih buruk dari tuannya? Katakan saja langsung seperti itu, Itanya gegu. Benar, langsung saja. Naga merah itu bersiap. Ia tiba di depan gerbang alam, lalu menyerangnya, sambil berkata, berhentilah berisik. Penguasa alam, batuk, administrator alam Dewa Void menyuruhku untuk memberitahu kalian semua untuk mengalahkannya, agar tidak terlihat begitu buruk di sini. Semua orang di luar terdiam. Alam Dewa Void, apakah ini iblis? Untuk langsung menyuruh semua orang mengalahkannya, termasuk utusan domain abadi, semua orang menjadi sedikit pusing, sedikit tidak percaya. Brazen, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Segala sesuatu di bawah langit diperintah oleh domain abadi, apakah kalian semua berani tidak patuh? Seseorang berteriak. Mata utusan itu sangat dingin. Ini benar-benar tidak memberinya wajah apapun, mengusir mereka begitu saja. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi sesuatu seperti ini setelah memasuki 9 surga 10 bumi. Para tetua, bagaimana lagi aku harus mengutuk mereka? Naga merah datang untuk meminta petunjuk, bahkan tidak mengatakan bagaimana menanggapi, langsung bertanya bagaimana cara memarahi mereka. Dia benar-benar anak ajaib. Anak ini mungkin layak diajari. Kakek burung memuji. Layak diajari? Naga merah diam-diam mengutuk dengan tidak puas. Saat bertemu dengan dua orang tua ini, bahkan orang yang paling normal akan mempertimbangkan hal-hal dengan pikiran yang tidak biasa. Jika dia tidak akan memarahi mereka, lalu apakah dia seharusnya berbicara dengan akal sehat? Pergi, beritahu orang tua itu untuk berkonsultasi sedikit dengan domain abadi terlebih dahulu sebelum kembali. Jika tidak, dia seharusnya tidak datang ke sini untuk membawa bencana pada dirinya sendiri. Tetua koin berkata dengan tenang. Naga merah gegu sangat kooperatif, berjalan mendekat, langsung mengejek pihak lain, membuat semua orang di luar saling memandang dengan cemas. Orang tua itu sudah mengatakan agar kalian semua menyeret pantat kalian kembali ke domain abadi dan berkonsultasi dengan atasan kalian. Apakah kalian tidak punya mata? Lihatlah tempat macam apa kalian sekarang. Jika kalian berani menggerutu lagi, kalian semua akan dipukul sampai mati. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, kakek burung dan tetua koin menggertakkan gigi mereka, keduanya merasa bahwa bocah ini jelas bukan lampu hemat bahan bakar. Apakah dia disesatkan oleh bocah sihau itu? Ini adalah garis keturunan naga sejati. Apakah menurutmu mereka termasuk jenis yang baik? Mereka adalah ras yang bangkit setelah menginjak-injak tulang-tulang mayat yang tak terhitung jumlahnya. Jelas tidak baik. Kedua tetua itu mengejek garis keturunan naga merah tua itu.
Gegu menggertakkan giginya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dunia luar meletus. Orang-orang domain abadi tidak dapat menahan amarah mereka, membombardir gerbang alam dengan serangan. Bahkan utusan domain abadi tercengang. Dia mengingat beberapa hal yang dia dengar dari sosok fosil hidup, bahwa ada beberapa area di 9 surga 10 bumi yang tidak dapat ditembus secara acak. Mungkinkah selain wilayah terlarang, ada hal-hal aneh di sini juga? Aku hanya ingin tahu, Si Hao, apakah dia benar-benar menjadi manusia biasa? Seorang wanita berbicara pelan, suaranya terdengar. Siapa kau? Yu Chen, King Yi, penyihir, atau Yao Yu? Atau mungkin Wang Xi? Sisi gosip Gegu membara. Itu karena dia tinggal di desa batu, mendengar tentang hal-hal yang Si Hao katakan kepada penduduk desa mengenai alam yang lebih tinggi, mengingat nama-nama ini. Ada beberapa wanita di luar gerbang alam yang ekspresinya tidak berubah. Namun, ketika mata mereka menyapu melewati gerbang, mereka benar-benar ingin menghancurkan gerbang alam itu hingga terbuka. Huang sebenarnya tidak benar-benar lumpuh, kan? Seseorang bertanya. Apa yang kau katakan? Meskipun kultivasi guruku telah hilang, dia tetap bukan seseorang yang bisa kalian semua ejek. Kata naga merah itu. Dia tidak lumpuh. Kata orang lain. Betapa menggelikannya. Bahkan sekarang, dia menginginkan keajaiban. Makhluk tertinggi istana abadiku berani secara pribadi menjamin bahwa dia tidak akan pernah bisa memasuki dunia kultivasi lagi. Orang-orang istana abadi juga datang. Gerbang alam tidak bisa tetap tenang selama berhari-hari, orang-orang itu tidak pergi. Sementara itu, ketika ada kekacauan seperti itu di sini, Si Hao bergerak, secara pribadi mengikuti petunjuk-petunjuk itu, menyelidiki keberadaan Xuan Shen. Dia menggunakan metode rahasia untuk menciptakan kembali adegan-adegan masa lalu, menyelidiki keberadaannya. Akhirnya, dia membuat terobosan dalam penyelidikannya, memastikan bahwa Xuan Shen masih hidup. Dia mengolah sejenis teknik rahasia, sekarang bersembunyi di wilayah banjir. Ayo pergi, mari kita lihat apa sebenarnya harta gunung itu. Si Hao dan Zuyan melanjutkan perjalanan mereka. Namun, hari itu, naga merah itu kembali, membawakannya sepotong informasi. Kakek burung dan tetua koin diganggu hingga tak tertahankan. Akhirnya mereka membuka gerbang alam, membiarkan orang-orang itu masuk. Si Hao terkejut. Kedua tetua itu kembali mendatangkan masalah baginya. Dia tidak berencana untuk menghadapi orang-orang itu, sebaliknya ingin tetap patuh di alam bawah, tidak ingin ditipu oleh orang lain. Sekarang adalah fase pelatihannya yang menyendiri. Sebelum kekuatannya mencapai tingkat tertentu, dia tidak ingin muncul. Orang-orang itu mungkin akan mendatangkan bencana besar sekarang setelah mereka memasuki alam dewa kekosongan. Aku harus melihat apa yang dilakukan kedua orang tua itu, kata Si Hao. Mereka tidak bertindak sembarangan, mereka semua terperangkap di tempat yang diselimuti kabut. Saat ini, kedua tetua itu mengalami sakit kepala yang cukup hebat. Dikabarkan bahwa bahkan mereka berdua tidak dapat sepenuhnya mengendalikan wilayah itu. Kata naga merah tua itu. Ini membuat Si Hao terkejut. Benar saja, dia mengalami betapa tidak dapat diandalkannya kedua orang tua itu sekali lagi. Mengapa mereka melakukan ini? Si Hao tidak puas. Mereka menganggap orang-orang itu tidak sedap dipandang, jadi mereka ingin menggunakanmu untuk membereskan mereka. Kedua tetua itu berkata tempat itu adalah tempat langka untuk mengasah diri bagimu. Tempat itu dapat membantumu menembus alam makhluk tertinggi. Kata naga merah tua itu. Si Hao menatap kosong sejenak. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, langsung menuju alam dewa kekosongan. Makhluk tertinggi. Dua kata ini sangat mengguncang Si Hao. Hatinya menjadi tegang. Dia selalu ingin menembus level ini, tetapi dia tahu bahwa kecepatan kultivasinya saat ini sudah sangat menantang surga. Tidak mungkin dia bisa mencapai level makhluk tertinggi secepat itu. Dia masih perlu lebih mengasah diri. Bagaimanapun, dia baru berusia 20 tahun, tetapi dia sudah mencapai alam pelepasan diri. Ini benar-benar menghancurkan legenda. Dapat dianggap mengejutkan dunia, sudah merupakan keajaiban. Jika dia menginginkan lebih dari ini, maka itu tidak realistis. Namun, selama ada harapan, maka dia ingin mencoba, bersedia untuk mencobanya. Dia ingin bangkit dalam waktu sesingkat mungkin. Waktu tidak menunggunya, dia harus memanfaatkan momen itu dan menerobos. Mungkin domain abadi memiliki makhluk tertinggi muda,
Tetapi di alam yang lebih rendah ini, di tanah tandus ini, mencapai level tertinggi benar-benar terlalu sulit. Dari dulu hingga sekarang, jumlah makhluk tertinggi di 9 surga 10 bumi selalu dihitung. Guru, Anda benar-benar ingin menjadi makhluk tertinggi? Berapa usia Anda? Saya mendengar bahwa makhluk tertinggi termuda masih jauh lebih tua dari Anda. Bukankah ada pepatah itu? Mengaku sebagai senioritas dan melayani sebagai leluhur, ini adalah wilayah orang-orang tua. Kata naga merah. Apakah Anda menghabiskan terlalu banyak waktu dengan orang-orang tua yang tidak berguna itu? Mengapa Anda tiba-tiba menjadi begitu cerewet? Kata-kata si Hao segera membuatnya menelan kembali kata-katanya berikutnya. Alam Dewa Void menjadi sunyi. Orang-orang di alam ini tidak tahu bahwa makhluk-makhluk kuat dari alam yang lebih tinggi telah turun ke alam yang lebih rendah. Naga merah memimpin jalan, dengan cepat menuju ke tujuan. Tempat ini agak menarik. Si Hao sangat terkejut. Wilayah ini terlalu unik. Ketika seseorang berjalan di rawa, langit dan bumi menjadi gelap, kabut melonjak di mana-mana. Gelombang bau busuk keluar dari mulutnya dan suaranya. Ini adalah alam Dewa Void, tetapi dalam hal persepsi sensorik, tidak ada perbedaan dengan dunia nyata. Rawa ini memberikan perasaan yang menjijikan dan menjijikan. Pemandangan yang dilihat di sini membuat orang ingin muntah. Itu karena tempat ini terlalu istimewa. Di rawa itu, ada kolam satu demi satu. Setelah diperiksa lebih dekat, semuanya berwarna merah tua, warna darah. Di dalam rawa itu ada tulang-tulang yang membusuk, lengan yang membawa gumpalan darah, dan hal-hal lainnya. Ketika kaki naga merah itu melangkah turun, beberapa bola mata muncul dari dalam rawa, membawa bau busuk. Bau busuk itu sangat kuat. Ayolah, kultivasimu sudah mencapai level ini. Tetapi kamu bahkan tidak bisa berjalan dengan benar? Si Hao memarahi. Terhadap murid ini, dia benar-benar tidak pernah bersikap baik, mengkritiknya kapanpun dia mau. Tentu saja, kadang-kadang, dia masih akan menambahkan sedikit perhatian di antara kritikannya. Tempat ini membatasi ranah kultivasi kita, aku tidak bisa menggunakan teknik gerakan apapun, jadi tentu saja kakiku akan tenggelam saat berjalan di sini. Naga merah itu merasa dirugikan. Namun, ketika dia berbalik, dia langsung tercengang. Tubuh si Hao ringan dan bebas. Ketika dia menginjak lumpur, tubuhnya tidak ternoda bahkan oleh setitik tanah pun, putih bersih dan murni, tidak memiliki sedikit pun jejak kotoran. Bagaimana dia melakukan ini? Dia melakukan semua yang dia bisa, tetapi dia gagal. Dia sudah yakin bahwa batasan spasial mengendalikan semua dao magis, semua makhluk menjadi seperti orang biasa di sini. Begitu seseorang berakhir di sini, mereka akan kehilangan keterampilan dao mereka. Namun, apa yang dia lihat sekarang memberinya pukulan mental yang cukup. Tuannya yang murahan ini benar-benar baik-baik saja. Kamu, bagaimana kamu melakukan ini? Naga merah itu tidak bisa mengetahuinya. Namun, dia juga melihat bahwa si Hao kemungkinan besar hanya bisa melangkah sejauh ini, tidak dapat bergerak di udara. Telapak kaki si Hao bersinar, 3 garis cahaya ilahi melesat keluar, membawa tubuhnya 3 inci di atas tanah. Tidak ada daging dan tulang yang membusuk yang menyentuh kakinya, membuat naga merah itu terkejut. Ini adalah tempat pengembangan diri yang langka, tetapi kamu tidak menghargainya. Jika kamu bisa mencapai 1 inci di atas tanah, maka itu sudah cukup bagimu untuk mendatangkan malapetaka di antara rekan-rekanmu. Kata si Hao. Dia berbicara dengan serius, karena dia benar-benar melihat bahwa tempat ini luar biasa. Hanya dengan mengoperasikan kultivasi seseorang dengan kekuatan penuh, seseorang dapat mencapai langkah ini. Di tempat ini, seseorang hanya bisa tetap tidak terpengaruh jika seseorang mengoperasikan kekuatan magis dengan sekuat tenaga. Sebuah penghalang tak berbentuk hancur dari segala arah, seolah-olah ada batu kilangan yang membebani tubuhnya, memurnikan tubuh dan jiwanya. Gegu melihat cahaya pedang melesat keluar dari permukaan tubuh si Hao. Ada energi pedang yang menebasnya, namun dia tidak terpengaruh. Ini adalah tanah tempat makhluk-makhluk tertinggi bertarung. Lihatlah di sekitarmu, tulang-tulang itu semua ditinggalkan oleh yang paling kuat setelah mereka jatuh. Ada beberapa makhluk yang roh primordialnya bertempur hebat di puncaknya, yang akhirnya menyebabkan tempat ini menjadi compang-camping. Jenis lingkungan ini adalah bidang pelatihan terbaik untuk generasi kita. Si Hao menginstruksikan muridnya sendiri. Meskipun naga merah ingin berbicara kembali, dia segera menjadi diam. Pada akhirnya, dia mengoperasikan kekuatan magis, mulai menahan tekanan ini. Akhirnya, dia berhasil naik 0,5 inci di atas tanah.
Ketika dia mendekati 1 inci, keringat sudah menutupi dahinya, sangat tegang. Apakah kau melihat perbedaannya? Kau dan aku berada di 2 level yang berbeda. Si Hao sama sekali tidak berbasa-basi, terlebih lagi memiliki ekspresi puas diri di wajahnya, penuh dengan narsisme. Sikap seperti ini sama sekali tidak seperti sikap seorang master, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu seperti pamar. Bagaimana dia bisa memperlakukan orang seperti ini sebagai seorang master? Naga merah itu sangat marah sehingga ekspresinya jelek, melotot padanya. Kenyataannya, si Hao sangat lembut dan cantik. Meskipun usianya baru 20 tahun, sejak kultivasinya membuahkan hasil, penampilannya tidak benar-benar berubah. Selain tumbuh sedikit lebih tinggi, wajahnya benar-benar seperti remaja, lembut dan tidak berbahaya. Bersama dengan kesombongan itu, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia lebih seperti anak muda yang lincah dan ceria, tidak memiliki sedikit pun kedewasaan. Master, kudengar kau juga bisa dianggap sebagai orang hebat. Dalam pertempuran besar di Desolate Border, kau mencapai semua jenis prestasi hebat. Mengapa di hadapanku, kau memiliki penampilan yang menjijikan seperti itu? Kata-kata naga merah itu mengandung sarkasme. Akibatnya, dia langsung ditendang terbang oleh si Hao. Berkultivasilah dengan patuh. Wilayah ini mengungkapkan tingkat sebenarnya dari seorang ahli. Apakah kau melihat di tingkat mana kau berada? Menurut apa yang dikatakan si Hao, hanya ketika kaki meninggalkan tanah yang membusuk, tidak ternoda oleh lumpur, mereka hampir tidak dapat dianggap melampaui batas, sosok yang melengkungkan surga. Apakah kau memujiku atau memuji dirimu sendiri? Naga merah itu memutar matanya. Itu karena dia hanya bisa mencapai 1/2 inci di atas tanah, hanya mencapai 1 inci jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya, sementara si Hao bisa mencapai 3 inci di atas tanah. Bukankah ini berarti bahwa dia setidaknya 2 tingkat lebih tinggi dari mereka yang melampaui batas? Mereka mencapai tujuan mereka. Ada energi darah yang melingkari tempat ini. Rawa itu berwarna merah tua. Apakah ini lumpur atau pasta berdarah? Tidak mungkin untuk membedakannya, membuat seseorang merasa semakin tidak nyaman. Di tempat ini, kepala naga merah itu dipenuhi keringat, seluruh tubuhnya seolah basah kuyup. Dia tidak mau menerima hasil ini, terus mengoperasikan kekuatan magis, menahan tekanan tak berbentuk. Namun, itu benar-benar terlalu melelahkan, dia merasa agak sulit untuk bertahan. Bagus, jangan memaksakan diri. Si Hao menepuk bahunya. Ketika naga merah itu ditepuk olehnya seperti ini, kakinya langsung tenggelam ke dalam lumpur berdarah, membuatnya sangat marah hingga dia melotot. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan, tuannya yang tidak berperasaan ini sama sekali mengabaikannya. Segera setelah itu, si Hao mengungkapkan ekspresi aneh. Dia melihat beberapa teman lama di dalam kabut di depan. Mereka tersebar di mana-mana, mencari seperti mereka buta. Mereka mencari jalan. Kedua tetua itu berkata bahwa mereka akan tersesat begitu mereka masuk ke dalam. Tuan, apakah Anda berani masuk? Naga merah mendesak dengan niat jahat, membawa sedikit perasaan provokatif. Segera setelah itu, Gegu mengerti apa yang dikenal sebagai menjebak diri sendiri, serta betapa tidak berperasaannya tuannya. Si Hao mengangkatnya dengan memegang lehernya dan langsung melemparkannya ke dalam. Tubuh naga merah itu menghantam kabut berdarah, menabrak seseorang, keduanya berteriak. Bajingan kecil, dari mana asalmu? Apakah keluargamu tidak mengajarimu cara berjalan dengan benar? Ini adalah pria parubaya dengan temperamen yang berapi-api. Dia mengacungkan telapak tangannya, hendak memukulnya. Pada akhirnya, naga merah itu bahkan lebih marah daripada dia. Dengan raungan, dia menyerang kemudian tetapi tiba lebih dulu, meraih lengan itu. Dengan suara kaca, tulang lengan itu patah. Dia dilemparkan seperti karung oleh tuan murahan itu, membuat lumpur berdarah terciprat kemana-mana. Naga merah itu merasakan gelombang amarah, suasana hatinya secara alami menjadi buruk. Pada akhirnya, dia membanting orang ini ke tanah, dan kemudian menghentaknya beberapa kali, baru kemudian dia melampiaskan sedikit kebencian. Tidak jauh di luar kabut, si Hao memperhatikan dengan penuh minat. Matanya menyala cemerlang, karena dia melihat bahwa mereka semua adalah teman lama. Orang yang dipukuli oleh naga merah itu adalah seorang tetua agung dari salah satu sekte besar 3.000 provinsi, tetapi dia masih dipukuli. Apakah orang-orang istana abadi datang? Jika aku melihat mereka, aku akan merebus kalian semua hidup-hidup. Si Hao berkata dengan penuh kebencian, melihat sekeliling untuk mencari orang-orang itu. Segera setelah itu,
Dia melihat seseorang yang dikenalnya. Haruskah dia memanggilnya Yu Chen atau Qingyi? Pakaian putihnya lebih murni dari salju, saat ini mencari-cari dalam kebingungan. Semua orang yang masuk akan tersesat, tidak dapat menemukan jalan kembali. Gadis cantik, kamu akan dirampok. Suasana hati Si Hao sedang bagus. Dia berdiri di tepi wilayah berkabut, berteriak ke arah sosok cantik itu. Siapa? Memanggilnya Qingyi tidak masalah, memanggilnya Yu Chen juga bisa dilakukan. Sekarang, keduanya mulai menyatu, sangat terkejut dan waspada, mencari musuh yang sembrono itu di dalam kabut. Kau bahkan tanpa tidak punya banyak barang, tidak ada harta ajaib atau barang langka, apakah hanya penampilanmu yang berharga? Kalau begitu, kurasa ini yang akan kucuri. Si Hao tertawa terus-menerus, mengulurkan tangan, meraih ke dalam.